sore di Indonesian, kembali lagi di Cerita Alumni, program seru di mana kita bakal ngobrol santai tapi penuh inspiratif bareng alumni Udinus tercinta kita. Nah, kali ini bersama saya Nadira Aisy dan saya ditemani oleh produser. Kali ini ada Om Siswa. Ya. Sore Om, gimana Sore, kabarnya? sore. Baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita juga kedatangan tamu yang katanya nih mungkin bisa bikin Dinusian ini mikir ulang soal kata salah jurusan. Bayangin deh Dinusian, dulu kakaknya ini kuliah di Fakultas Kesehatan, tapi sekarang ini sudah bisa jadi wakil kepala cabang di salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia, yaitu Bank BNI. Langsung aja, ini dia Kak Cynthia Revina, alumni dari FKM, kini bisa jadi banker tangguh. Selamat sore Kak Cynthia. Sore, halo Mbak Gimana Nadira. kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik Alhamdulillah. sekali dan tentunya happy loh. Happy ya, Saya bisa diundang datang. ke sini. Iya, ketemu Iya. sama Om Sis juga ya. Iya, ini Om. Om, Iya. gitu. Karena dulu pernah berpartner ya, Om Oke. Siswa ya. Kalau Mbak Cynthia sekarang ini berdomisili di mana Mbak? Di Semarang aja. Asli Semarang ya? Sebenarnya kalau asli sih enggak ya, asli Bogor, tapi Oke. sekarang domisilinya di Semarang. Oke, kalau Kak Cynthia sendiri ini kapan sih terakhir kali main ke kampus? 2 bulan lalu ya, kalau 2 nggak bulan salah lalu? ya. Cukup lama ya. Tapi Cukup tadi lama. setelah sampai di sini apakah sudah sempat keliling-keliling lihat kampus Udinus ini? Sempet Udah ya? banget iya, terus apalagi tuh ngeliat kampusnya yang di depan ya, memang sih udah lama ya, tapi tadi sempet coba deh lihat-lihat dulu sebentar gitu. Bagus sekali ya Iya, kelihatan. Apa yang perubahannya. berubah? Perbandingannya apa Dengan dulu waktu nih? Cynthia kuliah dengan sekarang apa? jauh sekali ya. Om Siswa atau Mas Siswa ya saya manggilnya nih Terserah apa Om. aja. Oh gitu, baik. Baik, jadi Mas Siswa kalau perubahan itu sangat berubah ya, dari segi bangunannya juga ya, mahasiswanya, dan Udinus ini saya lihat memang sekarang kan sangat berkembang pesat ya, bahkan banyak prodi ya, seperti terakhir ini kedokteran ya, yang memang Fakultas kedokteran. ya fakultas kedokteran, jadi memang sangat berbeda dengan Udinus yang dulu. Dan sekarang itu Udinus memang udah sangat bagus ya. Bahkan menurut saya Udinus itu salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di kota Semarang ya, dan yang terbaik juga loh, the best ya kan? Betul Ya, sekali. jadi memang sangat banyak sekali perubahan ya, dan tentunya banyak sekali perkembangan, dan saya lihat Udinus ini memang transformasinya sangat cepat ya mahasiswa. Jadi beradaptasinya sangat cepat ya dengan dengan kondisi global yang sekarang itu. Kita kan kampus tugasnya nggak hanya mendidik menghasilkan seorang mahasiswa yang berkarakter, tapi kan juga bagaimana kita menghasilkan mahasiswa yang memang harus bisa beradaptasi dengan cepat gitu ya, bertransformasi. Sempat jalan-jalan nggak ke fakultas dulu? Iya. Fakultas Iya, Kesehatan masyarakat ya? iya, Kebetulan jalan. sempat Kan ini di pindah kan? sana. Gedungnya Pindah kan ke belakang ya Mas ya. gedung D. Iya, Itu gedung sempat D. lihat nggak ngeliat? Kalau tadi masuk enggak sih Mas, Enggak, cuma ya. sempat lewat aja Oke. gitu. Oke, kalau Kak Cynthia sekarang ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau sekarang udah pasti ya, saya kerja di bank yang tadi disebutkan Mbak Nadira. Jadi memang kalau sibuk ya kita memang sibuk sekali ya, karena memang kita kan Senin sampai Jumat kita bekerja ya. Itu sih memang kesibukan saya. Dan yang kedua yang pastinya sibuk sebagai ibu juga ya. Iya. Jadi Oke. sebagai pekerja juga sebagai ibu. Iya. Oke, mungkin Udinus ini belum tahu sebenarnya Kak Cynthia ini angkatan berapa di Udinus Kak? 2002. 2002. Wow. Lama juga ya Pak Cynthia? Lama. Oke. 2002. Kalau alasan utamanya Kak Cynthia ini dulu masuk di jurusan Fakultas Kesehatan ini apa? Jadi sebenarnya Mbak Nadira, dulu itu orang tua itu cita-cita memasukkan anaknya ke kedokteran. Nah, jadi berhubung nih ya mahasiswa takut ya dulu tuh. Jadi kalau ngeliat ada darah gitu, takut mahasiswa. Jadi akhirnya negosiasi nih sama orang tua ya gitu. Gimana kalau intinya kita sama-sama membantu,
sama-sama memberikan pelayanan, membantu, menyehatkan, ya udah kesehatan masyarakat gitu loh Mbak Nadira. Jadi tuh ya udah, jadi ya udahlah gitu. Ya udah nggak apa-apa kesehatan masyarakat. Kan waktu itu kan jurusan kesehatan masyarakat Masih jarang iya, banget masih ya. belum paham ya. Berbeda dengan sekarang yang mungkin Iya. setiap perusahaan itu butuh Pasti apa ya, butuh lulusan jurusan itu Betul. kan untuk pengelolaan kesehatan mereka. Dulu mikirnya apa nih? Kok sampai termasuk jurusan baru, terus dari niatnya kedokteran terus langsung ke kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Jadi gini mahasiswa, satu alasan yang tadi ya, yang saya jelaskan itu memang ada cita-cita orang tua, tapi yang kedua adalah dulu saya tuh sempat berpikir begini, dunia kesehatan itu tidak bisa tergantikan, ya. Jadi memang harus butuh sentuhan manusia. Ya Mas ya, dulu saya udah sempat berpikir seperti itu. Mungkin dengan sekarang ini adanya teknologi AI ya dan lain-lainnya, mungkin ada bukan beberapa pekerjaan ya Mas, tentunya beberapa bidang yang memang itu bisa digantikan. Tapi dulu nih Mas, saya tuh udah sempat berpikir seperti itu, bahwa dunia kesehatan itu adalah global gitu, yang memang tidak bisa digantikan gitu, dan kita tuh butuh gitu, butuh keahlian gitu, keahlian dari manusia itu sendiri gitu. Jadi bukan tidak bisa tergantikan gitu sih mahasiswa. Jadi dulu itu salah satunya memang saya udah sempat berpikir begitu, bahwa dunia kesehatan itu adalah dunia yang luas. Selain tadi bahwa kita itu harus melayani ya, intinya menyembuhkan. Even itu bukan kedokteran ya gitu ya, tapi bidang kesehatan itu kan luas ya, mahasiswa kesehatan itu kan itu tadi kembali lagi bahwa tidak bisa tergantikan Mas, kita butuh sentuhan manusia gitu. Tapi itu kan cita-cita dari orang tuanya Kak Iya, Cynthia. Kalau betul. cita-cita Kak Cynthia sendiri Apa ya, di mana? pengennya ya. Jadi dulu itu nggak nyambung sama sekali sebenarnya Mbak Nadira dan mahasiswa. Saya cita-citanya pengen jadi pramugari. Oh, pramugari. Iya gitu ya, nggak nyambung ya. Iya. Demi rezekinya sekarang di bengkel Iya, ya. betul. Oke, nah kalau Mbak Cynthia dulu selama kuliah nih, kita flashback Iya. dulu ya di Iya. masa-masa kuliah. Kak Cynthia ini pengalaman paling berharga itu apa? Atau dulu pernah ikut Ormawa atau UKM Mbak? Dulu pernah ikut BEM ya, BEM fakultas aja sih. Oke. Dulu sempat ikut BEM fakultas, terus kemudian nggak ada organisasi lain sih sebetulnya. Tapi kadang suka ikut ngumpul aja tuh ya Mbak Nadira. Mungkin mahasiswa tahu tuh zaman dulu kita di sini ya ada yang UMKM apa? Yang tempatnya UKM itu Mas di seperti sini. bazar Nah, gitu. iya UKM. Jadi di situ ada apa ya Tenan-tenan dulu gitu ya. tenan-tenan untuk kumpulnya BEM-BEM kayak gitu. Nah, saya sering ikut kumpul di situ aja sih. Oke. Iya. Nah, ini udah terlihat ya, ternyata Kak Cynthia ini walaupun dulu cita-citanya bukan menjadi banker, Iya, tapi betul. alhamdulillah rezekinya sekarang di banker ya Mbak Iya, ya. Oke, alhamdulillah. next. Nanti kita akan melanjutkan obrolan kita, tapi kita akan jeda sebentar ya. Iya. Dan untuk jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Oke, Dirunsian kembali lagi di Cerita Alumni bareng Kak Cynthia Revina dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kita akan lanjut mengobrol nih Kak. Kalau dari Kak Cynthia sendiri ini kan sudah tahu ya kayak perasaan mungkin dari orang tua atau tanggapannya ini. Gimana sih Kak, mungkin boleh di-sharing ke Dinusian ini? Apakah ada perasaan yang bangga mungkin dari orang tuanya Kak Cynthia karena kan memilih jalan yang berbeda dari cita-citanya Iya. sebelumnya? Ini gimana Kak? Ya, jadi Mbak Nadira, kalau dari orang tua, alhamdulillah orang tua saya itu sangat mensupport saya ya Mbak ya. Kalau untuk perasaan bangga, yang pertama adalah saya bangga memiliki orang tua saya yang saat ini. Dan yang kedua, karena orang tua saya itu yang selalu mengajarkan saya bahwa tidak semua apa yang kamu cita-citakan itu terwujud Oke. gitu. Bisa jadi kamu pengennya A, ternyata B yang kamu dapat. Nah, disitulah bahwa nilai-nilai kehidupan itu berlaku, dan orang tua saya tuh selalu mengajarkan saya mensyukuri, ya. Karena pada saat kita bersyukur,
kita bersyukur, kita ikhlas, itu justru disitulah rezeki dan ladang pahala itu akan kita dapat. Jadi orang tua saya punya cita-cita untuk anaknya, dan yang pasti cita-cita mereka adalah mendoakan anaknya itu yang terbaik dan yang berguna, soleha, seperti itu ya Mbak Nadira ya. Nah, dan saya pun sangat bangga sekali dengan orang tua saya, karena orang tua saya itu tidak pernah kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, enggak Tapi pernah ada sempat Mbak Nadira. ada pertanyaan nggak? Kenapa tiba-tiba langsung ke Banker ya. ke banker waktu itu ada Ya. sempat pertanyaan, atau mungkin beliau udah paham, oh mungkin ini bagian dari takdir, atau mungkin Cynthia ngasih Ya. ngasih info atau ngasih alasan kenapa harus di sini. Iya, jadi gini mahasiswa, pada saat saya lulus kuliah, sebetulnya memang disitulah tantangan sebagai mahasiswa ya. Justru kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kita lulus kuliah. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan ya, tantangan dunia pekerjaan ya. Jadi pada saat saya lulus kuliah, mahasiswa dan Mbak Nadira, itu saya melamar ke beberapa perusahaan. Jadi saat itu mahasiswa, saya membuat CV. Jadi langsung saat itu saya membuat CV itu banyak. Saya dulu dari koran kan gitu ya. Dulu kan belum ada website untuk Iklan kecil, Jobstreet. iklan kecil. Betul. Jadi saya mencari itu, akhirnya ada lowongan A, B dan C. Jadi waktu itu saya langsung membuat 10 CV. Saya langsung Jadi masukkan nggak ada kriteria khusus untuk ke aku bank. harus setelah lulus aku harus kerja di sini gitu. Ada nggak gitu? Enggak. Sebetulnya enggak, Random Mas. aja. Ya udah random aja, Kira-kira dicoba. ini ada lowongan pekerjaan yang Betul. kira-kira dianggap oke nih. Iya. Aku masukin CV ke situ. Gitu. Iya, karena saya mikirnya dengan banyaknya saya menaruh lamaran saya, berarti banyak juga kesempatan yang akan saya dapatkan. Tapi memang saya tidak mengkhususkan ya mahasiswa dan Mbak Nadira untuk bahwa saya harus bekerja sesuai dengan jurusan saya. Enggak, gitu. Pada akhirnya saya keterima di perbankan, salah satu perbankan swasta. Jadi belum yang sekarang ya. Jadi salah satu perbankan swasta. Dari banyaknya mungkin CV yang dimasukkan, pasti kan ada beberapa yang interview. Kemudian kan ini mungkin banyak yang misalnya diterima kan. Iya. Terus Iya. bisa Cynthia bisa berpikir bahwa aku harus milih ini nih. Kan motivasinya apa gitu loh kan. Perbankan dengan kesehatan masyarakat kan jauh. Mungkin kalau fakultas ekonomi, mungkin akuntansi, mungkin masih ada irisan dikit-dikit ya. Iya. Pasti kan banyak pilihan ya ketika masukin CV itu, banyak interview, kemudian banyak yang diterima juga, terus memutuskan untuk pilih perbankan ini, alasannya apa? Jadi memang dari banyaknya CV yang saya masukkan, mahasiswa itu memang adalah perbankan mayoritas waktu itu. Ya, perbankan dan perusahaan telekomunikasi. Gitu. Jadi waktu itu saya wawancara, interview, dan yang pertama menelpon saya adalah bank swasta itu. Gitu. Dan pada saat saya interview, di situ kan memang diajukan ya beberapa, apa sih kamu maunya apa? Gitu. Nah, pada saat saya berbicara, oh ya saya A, B dan C. Nah, ternyata saya diterima nih mahasiswa di bank ini. Karena kan kita ingat ya Mas ya, oh ya bank ini. Berarti pada saat bank ini mau menerima saya, berarti dia mau memberikan kesempatan dengan apa yang sudah kita negosiasikan. Akhirnya saya menerima itu mahasiswa, dan memang itu adalah tantangan buat saya. Pada saat saya bekerja itu tidak tidak relate ya dengan kesehatan masyarakat mahasiswa. Nah ini kan mungkin ada kesulitan ya, ada masa transisi ya. Betul. Masa transisi dari yang dulunya belajar tentang kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan, kemudian tiba-tiba harus kerja di bank ya. Iya. Itu mungkin ada momen-momen yang mungkin bisa ceritakan, ataukah di bank sendiri itu ada kayak training khusus bagi lintas jurusan yang mungkin nggak relate dengan perbankan gitu ya. Belum dapat ilmunya sama sekali di perbankan. Ada nggak gitu? Atau mungkin belajar otodidak sendiri, atau mungkin dari pihak perusahaan mungkin ada training atau gimana? Ya, jadi waktu saya memilih itu, yang pasti mahasiswa saya mengabarkan orang tua saya dulu ya Mas. Saya keterima di pekerjaan ini, di perusahaan ini. Memang tidak sesuai, dan orang tua saya silahkan
silakan jalankan itu. Akhirnya saya jalankan. Tapi memang pada saat saya diterima di situ, memang itu adalah tantangan buat saya ya Mas ya. Dan tentunya di situ ada training. Jadi waktu itu saya pertama kali di bank itu saya menjadi teller mahasiswa. Jadi trainingnya ya training dengan senior. Bagaimana cara menghitung uang, bagaimana melakukan transaksi keuangan di situ. Ada training khusus atau memang langsung Tandem. tandem gitu? Berarti nggak ada training khusus gitu? Enggak. Nggak ada. Jadi kita tandem dengan senior. Oke. Jadi dulu seperti itu, Mas. Oke, nah kalau tadi sudah cerita gimana tantangannya, nah kalau mungkin sekarang ini tahun berapa sih Kak Cynthia ini bergabung di BNI? Di BNI tahun 2010. 2010. Ya, Udah 15 tahun udah 15 tahun. Oke, nah kalau untuk hal yang mungkin bikin kaget atau culture shock selama kerja di bank ini apa saja? Apa saja sih Mbak? Mungkin boleh diceritain? Jadi yang pertama nih itu tadi yang kata mahasiswa ya, itu kan adalah sesuatu yang berbeda dan tantangan. Nah, jadi perjalanan saya pada saat itu marketing, ya, marketing. Jadi waktu saya kerja di bank, Mbak Nadira, itu kan kita hanya melayani ya, tapi ternyata saya bisa melakukan cross selling, istilahnya cross selling. Jadi kita menjual produk yang ada di situ. Sebetulnya kalau pada saat saya ditargetkan untuk menjual, itu kan kok bisa nggak ya gitu saya menjual gitu ya mahasiswa ya, bisa nggak ya, saya kan nggak dari marketing kan gitu ya, saya tuh bukan orang marketer gitu, bisa nggak, itu tantangan. Nah itulah mahasiswa di situ pada saat itu saya mencoba melakukan itu, jadi saya berjualan, saya melakukan cross selling, akhirnya saya berhasil di situ, bahwa saya berhasil menjual. Dan di situ saya belajar bagaimana cara menjual suatu produk dan saya bernegosiasi, akhirnya closing gitu. Gitu sih, itu yang akhirnya saya berpikir Mbak Nadira bahwa tidak ada yang tidak bisa. Semua orang sebetulnya bisa melakukan. Udah dapat pesannya barusan ya mahasiswa ya. Tapi kita akan lanjutin lagi ya Mbak. Selain itu kita akan jeda sebentar ya. Udah tunggu di Nusian, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Terima kasih Dinusian, kembali lagi di Cerita Alumni bareng Kak Cynthia Revina dari alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, Kak Cynthia, sebelum kita lanjut, kali ini kita akan masuk segmen kalau dulu nih. Jadi nanti aku kasih pertanyaan, Kak Cynthia bisa jawab cepat juga, boleh kasih alasan, mungkin singkat boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, ini kita mulai ya Kak ya. Kalau dulu mata kuliah yang bikin pengen pura-pura sakit pas ada kuis itu apa? Epidemiologi. Alasannya kenapa tuh Kak? Karena itu ilmu penyakit ya Mbak Nadira, jadi itu kayak ada bahasa-bahasa asing gitu. Susah ya, susah. Oke, next. Kalau dulu tempat paling enak buat kabur dari bimbingan skripsi ini di mana? Ke kosan temen. Ke kosan teman. Pasti itu ya Mbak ya. Oke. Kalau dulu makanan kantin yang katanya dari anak fakultas kesehatan nggak sehat tapi tetap dibeli, ini apa? Gorengan. Gorengan ya? Iya, gorengan dicocol pakai saus. Sausnya saus yang botol, yang botol besar itu Mbak. Tapi tetap enak ya. Tetap Mbak, enak, buat kita ya? tetap kita beli kok, kita makan. Oke, terakhir nih. Kalau dulu teman fakultas kesehatan yang selalu siap jadi korban buat presentasi dadakan ini siapa? Wari. Iya. Temen ini mungkin lagi nonton sekarang Sorry ya, friend. Kenapa sih Wari? Tapi kamu tetap the best kok. Kenapa Wari. sih Wari? Wari. Wari. Mahasiswa Kenapa kayaknya sih, kenal Wari? ya. Nggak kenal, Bu. Nggak Kenapa kenal sih ya. Wari? Jadi dia itu pokoknya dia tuh anak yang selalu ceria gitu. Jadi tuh bukan yang lain yang nggak ceria ya. Dia tuh ceria, tapi dia tuh pedenya tuh pede banget. Walaupun yang namanya belum belajar gitu, presentasi, iya. langsung mau gitu ya Mbak? Iya, Siti Wardiatun namanya. Ingat banget. Sorry ya, friend, kalau kamu nonton, friend. Jadi dia tuh percaya dirinya tuh tinggi banget, Mbak Nadira. Jadi kalau ada apa-apa dia aja, kenapa dia aja gitu. Si Warik ya namanya mirip. Wari. Oh, Wari. Tokoh animasi. Iya. Kalau Warik mirip tokoh animasi ya, Iya, di tokoh Udinus animasi. gitu. Iya. Oke, nah kalau tadi kita bicara tentang mata kuliah favorit. Iya. Nah, kalau dari Kak Cynthia dulu saat kuliah nih mata kuliah favoritnya nih apa?
Statistik itu ya. Oke. Iya, jadi statistik sama ada biologi. Oke. Iya, biologi itu favorit karena gurunya masih muda. Oke, cowok cewek? Cowok. Oh, cowok. Iya, jadi favorit kita Bikin semua cuci mata mahasiswa. ya. Iya, gitu. Dan seru ya pelajaran biologi, anatomi tubuh tuh kan seru banget ya mahasiswa. Nah, itu paling favorit kita semua kayaknya. Oke, Iya. dosennya namanya siapa Mbak, masih ingat? Pak Suharyo ya. Suharyo, ini Pak Suharyo yang mungkin nonton ya, ini menjadi dosen favoritnya Kak Cynthia ini kali ini. Oke, nah kalau mungkin dulu ada nggak sih Mbak momen-momen lucu saat berkuliah di Udinus? Sebetulnya ada ya. Jadi tapi diceritain nggak ya di sini, malu banget soalnya. Jadi dulu itu mahasiswa kalau ditanya, kita kan belajar yang tadi ya epidemiologi ya. Ditanya tuh kalau bayi itu lahirnya dari mana gitu. Oke. Jujur nih aku nggak tahu, waktu itu aku belum tahu, tapi kita udah belajar gitu. Tapi terus aku dengan PD-nya tuh dari gitu. Nanti ditit aja kali ya. Dulu itu aduh ya ampun polos banget ya gitu. Semester 1 itu ya? Itu Waktu semester 2 ya. semester dua. Iya udah mau semester 2 lah. Nah ini ngomong-ngomong tentang apa tadi Mata mata kuliah. kuliah kesukaan ya. Ada nggak mata kuliah yang di kesehatan masyarakat yang sekarang masih bisa dipakai di perbankan, ada nggak? Ada, Mas. Jadi analisa ya, ilmu analisanya ya. Jadi kita tuh ada pelajaran yang namanya statistik ya, yang terus kita gunakan untuk skripsi itu mengolah data ya, mengolah data SPSS ya kalau nggak salah ya dulu itu apa ya. Jadi kita mengolah data di mana kita tuh menghimpun data di suatu daerah yang ada wabahnya, terus kita mempresentasikan dan kita menghasilkan hasil risam ya, rangkuman analisa dari perhitungan yang kita buat. Kalau di perbankan diterapkannya di mana? Menganalisa Jadi apa? menganalisa, jadi gini mahasiswa, kalau di perbankan kita kan tidak hanya memproses funding ya, funding itu adalah menghimpun dana ya, dana aja ya, tapi kan kita juga memproses kredit ya, memproses kredit, kemudian kita juga menampilkan dashboard hasil hasil kinerja gitu ya, angka-angka. Nah dari hasil angka-angka itu kan kita menganalisa kalau misalnya kita belum mencapai suatu target, sebetulnya dari apa sih gitu, target itu tidak bisa tercapai dari apa sih, terus kemudian untuk mencapai target itu kita harus mengambil dari mana sih source-nya. Nah itu kan kita menganalisa ya, apa yang kita miliki gitu, apa yang kita miliki di bank itu gitu, untuk bisa kita membuat potensi dari data yang kita miliki gitu. Jadi intinya apa yang udah dipelajari di kesehatan masyarakat bisa istilahnya bisa diadaptasi ya, atau diadopsi untuk pekerjaan sehari-hari. Mungkin ada yang lain yang mungkin pengalaman masa kuliah yang sekarang mungkin bisa terintegrasi ke dalam dunia perbankan, Mbak Cynthia. Kalau pengalaman secara spesifik sih nggak ada ya mahasiswa ya, tapi pada saat kita belajar, kita bersekolah ya Mas ya, kita berorganisasi pada saat masa kita kuliah, di situ kan kita banyak belajar ya mahasiswa, dari ilmu yang kita dapat gitu, dari kepemimpinan, leadership, terus cara kita bekerja sama, itu kan kita pelajari, kita dapat dari pada saat kita berkuliah ya Mas. Kita berkuliah, berorganisasi, bahkan tanggung jawab, kemandirian, disiplin, itu kita dapat pada saat kita itu bersekolah. Jadi memang hal-hal itu, yaitu tadi kembali nilai-nilai moral itu, etika ya terutama ya Mas, itu yang kita dapat, itu kita bisa terapkan gitu. Dan untuk selanjutnya itu bisa kita terapkan Mas. Oke, nah ini kan sebagai seorang yang udah berhasil banting setir dari Fakultas Kesehatan ke banker gitu kan Mbak. Nah mungkin terakhir nih Mbak sebelum kita berpisah ya, ada nggak sih Mbak pesan yang disampaikan kepada Dinusian biar mereka ini semangat kalau kuliah? Oke, baik Mbak Nadira. Oke, teman-teman,
setiap orang itu pasti berbeda ya, berbeda karakter dan berbeda cita-cita. Tapi pesan saya ya untuk menyemangati teman-teman semua dan tentunya yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus ya, intinya bersyukurlah ya. Bersyukur dengan apa teman-teman dapatkan ya. Jadi bukan berarti bahwa teman-teman kuliah di kesehatan masyarakat, teman-teman tidak bisa mendapatkan karir ya atau keberhasilan di dunia lainnya ya, tidak dengan relate dengan kuliahnya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Tapi satu hal yang saya pesan buat teman-teman semua, intinya satu bersyukur dan yang kedua harus pintar beradaptasi ya. Jadi terus belajar, beradaptasi untuk menghadapi transformasi global ya yang saat ini tuh memang bersaing. Gitu aja pesan saya. Jadi nggak usah menyerah, tetap belajar, beradaptasi dan bersyukur. Gitu ya teman-teman. Oke, semangat. Iya, terima kasih Kak Cynthia sudah meluangkan waktunya untuk hari di sini. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat ya bagi Dinusian dan bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Siswa telah menemani kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Dinusian telah menyaksikan cerita alumni pada sore hari ini. Saya Nadira Aisy, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Hai.